Ila man azhara nafsahu, barang siapa azhara, bergadang siapa dia, man nafsahu, pada dirinya. Harus jadi bergadang itu harus dipaksa, berladar itu harus dipaksa. Karena khuliqal insanu halu'a. Halu'a itu apa? Ya males, santai, pengen nyaman, enak, tiba-tiba pinter. Enak kali kamu ini. Ada nggak? Kerja nggak mau susah, nggak mau ribut, pengen punya uang. Kamu ini gimana sih? Kamu bukan anak Jokowi. Kalau anak Jokowi ya nggak apa-apa. Halo, baik. Man azhara nafsahu billail, maka pakai lafaz azhara, bukan sahara, bukan bergadang. Azhara, membergadangkan dirinya. Ngantuk-ngantuk minum kopi misalnya, ngantuk apa, wudu, ngantuk harus dipaksa diri itu. Man asara nafsahu billail, di malam hari, maka faqad fariha qalbuhu, maka hatinya menjadi bahagia, bin nahari, di siang hari. Wala budda, dan harus, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, apa, minal muwadhabati, harus konsisten, fid darsi, di dalam alat darsi, atas belajar, wa tikrar, dan mengulang-ulang. Haruslah, jangan kalau belajar malas-malesan, tidak bisa. Ya, fi awwalil lail, di dalam awalnya malam, wa akhirih, dan akhirnya. Fa inna ma bainal isya'ain, antara dua isya, wa waktu sahar, dan waktu sahar, itu waktu mubarakun. Ada dua isya itu malam hari, ya, isya, kemudian isya yang kedua, kemudian pagi, pada subuh begini belajar, ngantuk, nikmati aja ngantukmu. Insya Allah yang belajarnya sambil ngantuk itu malah laduni, ilmunya langsung transisi. Anda kan ngantuk gini tapi masih agak setengah dengar, betul? Bersusah-susah lah Anda. Ya, itu nanti Anda bisa cerita kepada murid Anda, pada santri Anda. Dulu saya juga ngantuk-ngantuk, dipaksa Ustadz, digebukin Ustadz, dibentak-bentak Ustadz Joko, Zara turun, gitu kan? Cebi, mana kau? Ya, Anda mau nanti bisa cerita. Ustadz saya itu galak di Darul Nuha. Nah, itu ceritain kegalakannya. Hah? Jangan nanti di pondok nggak tahu Ustadzmu yang mana, nggak tahu. Kayak gimana Ustadzmu? Ya gitulah. nggak tahu. Jadi harus ya, wala budda li talibil ilmi minal muwadhabah. Apa minal muwadhabah? Iya, terus belajar. Nggak boleh nggak belajar. Ustadz Zul yang sudah 7 tahun di sini, katanya yang sudah jadi ustadz. Nggak boleh, kalau di sini masih tetap belajar. Maka dia punya majelis dengan saya, belajar restoran. Ustadz Aan, walaupun sudah ST sekarang, apa, Sabilut Taubah, ST Sarjana Taekwondo. Ini tetap Ustadz Aan belajar sama saya, belajar Ustadz. Bang Faris yang kemarin udah lulus tetap belajar. Nggak boleh Ustadz saya mau ngabdi, Febri mau ngabdi, ya boleh tapi harus tetap belajar. Di sini tidak boleh ngabdi saja, ngituin anak-anak, ngajar, tidak boleh, harus belajar. Kenapa? Usia Anda usia belajar. Jadi Ustadz nanti kalau Anda umurnya sudah 30 tahun ke atas, masih kecil-kecil nggak bisa, secara psikologis nggak masuk. Baru lulus tahfidz kemarin aja pengen jadi guru tahfidz, belum, nantilah, nanti Pak Ibtum, santai dulu Mas, Mbak Zara kemarin kurang pinter kayak apa coba, tak jemput ke rumahnya kok, ayo belajar, kasihan, tanya aja nih orangnya.
Nah, sudah hafal jurumiyah imriti maksud mutammimah. Masya Allah, kurang apa coba? Kurang ajar. Udah ngarang buku, kan buku berkali-kali banyak Mbak Zara ini. Kemudian ngajar di pondok apa gitu kan. Kasihan orang pinter-pinter kemudian apa belum usia mengajar disuruh mengajar. Kalau bisa belajar lah. Waktu Anda itu belajar bukan mengajar. Makanya Bang Faris, Bang Zul itu nggak boleh, nggak saya bolehin ngajar full. Ya, tapi apa? Harus tetap belajar. Kemarin 2 kali tak jemput. Nggak boleh yang belajar kameranya saja, orangnya tidur pada subuh. Tak jemput. Ini orangnya hidup ini masih ada. Ya Bang Zul. Mana Ahnaf? Ahnaf tak suruh nyiram kok. Oh. Nggak boleh kameranya belajar, nggak boleh. Ya. Paham tuh? Ini orangnya masih hidup kemarin 2 kali pagi dan sore. Jadi belajar, ya Anda ini usia belajar. Jangan baru lulus manhaj aja sudah. Saya. Halo. Nah, jadi itu kurang apa? Mana orangnya? Kurang apa itu? Ngafal hadis Abi Jamrah, Mukhtasar Sahih Bukhari 21 hari hafal. Tak suruh, tak kasih kita apa-apa, langsung bleb. Baik belajar, kasihan karena habis dah lulus dari sini dia apa ngajar sana, belum waktunya, belum usianya. Fasobrun jamil. Maka Rasulullah itu diutus menjadi nabi itu umurnya 40. Kenapa kok 40? 40 itu usia matang. Sudah selesai lah secara psikologis, sudah akhlak, sudah ilmu, sudah semuanya sudah, nggak kesusu. Paham? Maka saya teliti itu murid-murid saya yang sudah lulus ngajar ini chatting, belajar. Apalagi kalau ada santri belum lulus izin mau ngajar, tak duduk belum waktunya. Maka Bang Yasin sabar. Nanti jangan-jangan tak suruh nyanyi isim Ghairul Munsharif, tidak bisa. Wis langsung mau jadi mustad. Sabar ya. Sabar. Jadi ilmu itu matang dulu. Saya kasihan dengan orang-orang yang maghrur, tahu maghrur? Apa maghrur? Belum ilmunya belum matang udah diustadkan orang kemudian merasa dirinya ulama. Aduh, ini bahaya, bahaya. Maka belum umur 40 itu masih harus apa belajar. Loh, saya ini masih kuliah kok bro. Nah sekarang mana double ya, kuliah S2 double S3 loh. Padahal gelar saya sudah banyak, LC, MHI, MA, MPD, apa lagi? Banyak. Saya S2 itu 4 kali. Saya memang belum matang. Makanya mohon maaf karena saya belum matang ilmunya, masih suka marah-marah, masih suka mencari Anda. Ya Azhari, sabar ya. Ya, Bang Akmal sabar ya. Sabar. Jangan ngustad dulu, jangan ngustad dulu. Masya Allah. Lanjut. Waktu mubarakun ya talibal ilmi bashiril wara'ah wa janibin nawma wa turukis syaba'ah wa dawim ala ad-darsi la tufariquhu fa innal ilmi bid-darsi qama wa irtafa'a. Ya talibal ilmi wahai pencari ilmu bashiril wara'ah. Apa artinya bashiril wara'ah? Para pencari ilmu bashiril wara'ah ilzamil wara'ah, tetapilah wara'ah pada sifat wara'. Jadi ketika Anda menjadi pelajar harus punya sifat wara'. Sifat wara' itu apa? Sifat menjauhi hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi santri kok nyuri barangan orang, gimana? Kan tidak masuk akal. Ada atau enggak? Jadi santri gosok barang orang. Ayo kemarin maghrib siapa yang gosok barangnya jihad? Kasihan dia. Mana sandalmu? Digosok Ustaz.
Ya nggak jauh-jauh, kamarnya itu siapa itu? Enggak satu kamar. Jihad tuh ya sastra dan kawan-kawan. Ya kasihan tuh anaknya itu. Mana jihad? Nggak hadir. Jihad tidur. Iya, kamu sholat nggak pakai sandal. Iya, kalau Zara sini nggak apa-apa nggak pakai sandal, nggak ada apa. Di sana tuh banyak beling, banyak apa. Lihat kalau akhwat kan banyak yang nggak pakai sandal langsung. Jadi jangan gosok barang orang, apalagi ngambil milik orang. Wajani bin nauma, hindari tidur. Watruki syaba'ah, apa watruki syaba'ah? Tinggalkanlah kenyang. Wadawim, dan apa? Tetapilah oleh kalian, olehmu, ala darsi, atas belajar, la tufariku, jangan kau memisahkan diri siapa kau padanya ilmu, pada belajar. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu, bidarsi, dengan belajar, qama wartafa'a, qama menjadi tegak dan menjadi apa? Tinggi. Jadi ustadz pun juga seperti itu. Ustadz tuh kalau nggak belajar gimana? Ya. Jadi jangan sampai tidak belajar, kemana-mana pegang buku, kemana-mana pegang ballpoint, ya, bawa mihbara, istilah zaman dulu. Mihbara itu bikin bawa apa? Tempat tinta, bawa catatan kecil, kemudian bawa bolpen celup, itu namanya mihbara. Itu kemana-mana tuh nulis, ya, apa yang perlu. Fayaghtanimu, dan hendaknya mempergunakan siapa dia talibul ilm ayyamal hadasa, pada masa-masa muda. Masa-masa muda, masa-masa belajar. Wa unfawanas syabab, dan masa-masa awal muda. Kama sebagaimana qila, dikatakan, mana? Biqadril takaddi tu'ta ma tarumu, dengan kesungguhan tu'ta maka akan diberikan apa-apa tarumu, yang menginginkan siapa kamu. Jadi harus disertai dengan apa? Kesungguhan, tidak hanya mengira-ngira. Saya nanti kalau di Darul Nuhat setahun sudah pinter. Nanti di sini tidur kok pinter gimana? Oi, di sini tidur kok ada. Wah, ada 5 tahun di sini tidur dia namiroran yang nggak dapat apa-apa. Nah, jadi cahaya atau ilmu itu harus apa? Dicari. Faman ramal muna lailan yaqumu, faman ramal muna lailan yaqumu, barang siapa menghendaki al-muna, cita-cita yang luhur, lailan, pada malam hari, yaqumu, bangunlah siapa dia, wa ayyamal hadasati, dan hari-hari masa muda, faghtanimha, maka pergunakanlah siapa kau padanya ayyamal hadasah. Alah, ketahuilah, innal hadatsata la tadumu, bahwa sesungguhnya hadasah, masa muda, itu la tadumu. Apa artinya la tadumu? Tidak selama-lamanya antum muda gitu, tidak ada. Sekarang muda, besok tuh tua. Bang Zul dulu awal kesini, masya Allah, ganteng, imut, unyu-unyu. Sekarang amit-amit kan. Jadi lada dumu. Apa artinya lada dumu? Tidak selamanya, tidak mudah selamanya. Baik. Biqadril kaddi tu'ta ma tarumu. Baca. Faman ramal muna lailan yaqumu, wa ayyamal hadasati faghtanimha, ala innal hadatsata la tadumu. Kemudian lagi kalau belajar, wala yujahid, jangan mempayahkan diri. Tahu payah? Ya Allah, belajar dari malam sampai subuh, akhirnya jadi apa? Sakit. Akhirnya jadi apa? Besok udah lemes, udah kapok. Nggak boleh. Maka ngafal Quran pun ketika sudah sampai pada terlalu semangat itu tidak boleh.
santai aja, bita'ani, apa ta'ani, santai, tak boleh itu sampai dirinya payah, sampai bosen, itu enggak boleh. Ya, ya boleh bersungguh-sungguh, tapi jangan apa sampai sakit-sakitan, minnya sampai 7. Ya, wala yujahid nafsahu juhdan, pada kepayahan, wala yudha'if, dan janganlah membuat lemah siapa dia an-nafsa, pada dirinya, hatta la yanqati'a, sehingga tidak terputus siapa dia anil amali, dari beramal. Bal yasta'milu, tetapi menggunakanlah siapa talibul ilm fil rifqi, di dalam ar-rifqa, pada apa rifqa? Ya santai, ar-rifqa pada apa? Sedikit-sedikit, fi dzalika, di dalam itu semuanya, warifqu, adapun rifqun itu aslun, pokok, azimun, yang besar, fi jami'il asya'i, di dalam segala hal. Yang penting konsisten. Di dalam hadis Nabi mengatakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla, bahwa sesuatu yang paling baik itu yang dilakukan secara terus menerus walaupun sedikit, konsisten. Ya, konsisten. Antum kalau mau cara, antum pernah naik sepeda motor, kira-kira langsung gigi 4 atau gigi 1 dulu? Langsung gigi 4 jeglek, enggak nyala. Antum belajar langsung gigi 4 Alvia jeglek, bunuh diri mas. Jadi dari yang santai dulu 1, 2, 3, maka bermula dari manhaji dulu. Oh kayaknya begini-begini, kayaknya begini-begini. Sabar. Sabar. Jangan ngomong kayaknya begini-begini, saya suruh dan baca aja, tidak bisa nanti. Kan banyak orang seperti itu. Ya. Jadi sombong dengan ilmu itu tidak boleh. Saya banyak sekali mendapatin santri diantarkan ustadznya atau diantarkan orang tuanya ke sini. Nah, ketika dikatakan, oh dia sudah pinter, dia sudah begini, sudah hafal Quran lah apa, pasti gagal. Dari awal sampai akhir Darul Nuhat belum pernah ada yang berhasil. Maka merasa dirinya udah pinter, kayaknya ini melemahkan. Nah, ini bocoran ya. Maka kalau ada wali santri mau ngomong anaknya pinter gitu, langsung saya alihkan yang lain. Karena itu menjadi apa? Ain. Ya, tapi yang biasa-biasa saja ini, murid saya ini masih, anak saya ini masih bodoh. Ini biasanya pinter. Diantar ustadznya katanya sudah jago ini, ternyata tidak bisa. Ya, jadi apa namanya? Tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh seperti itu ya. Karena apa? Kalau di dalam hatinya sudah ada rasa, saya mana haji, saya padahal di sana saja sudah belajar jurumiyah, masya Allah. Hati-hati loh. Punya perasaan seperti itu apa? Yakin, hilang nanti. Halo. Belajar itu manhaji, walaupun Anda di sana sudah jurumiyah. Jadi ketika Anda punya perasaan seperti itu, hati-hati. Saya meneliti murid-murid saya semuanya begitu, itu rata-rata gagal ya, nggak tahu. Ini ciri khas Darul Nuhat. Barang siapa yang bohongin saya dengan alasan bapaknya sakit, orang tuanya sakit, ininya sakit beneran. Nah, maka jangan bohongin. Saya itu tahu. Ya, hati-hati, ulangi, hati-hati. Dah. Jadi kembali lagi, tidak boleh terlalu memayahkan diri. Makanya saya biasanya antum libur dulu biar tidak
jenuh. Saya lihat Pak Kamil aku udah begini. Udah, yaudah, libur dulu. Gak apa-apa kayak gitu. Mungkin adik-adik kan salah satu di antara kita mungkin ada yang mengatakan, oh, udah istiqomah lah, sering libur lah, kadang libur lah. Rasulullah itu cara mengajarnya tidak membuat apa? Santrinya, sahabatnya bosan. Ketika ada santrinya pengen nambah, dikat oleh Rasulullah. Enggak, ini aja. Kok tahu saya baca buku tentang pendidikan ala Rasulullah berkali-kali. Bagaimana konsep pendidikan Rasulullah. Nah itu yang saya amalkan. Ya, biar tidak jenuh. Orang kok tiap hari makan tempe aja, enak tak enggak enak? Bikin darah tinggi. Tiap hari makan tempe, kali-kali makan daging nggak bikin darah tinggi. Coba antum tiap hari tak kasih menu tempe saja, darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Marah-marah terus kan? Wah, tapi ketika dikasih makan apa? Daging atau ayam, ayam keseringan deh. Daging lah, ya dikasih makan daging, nggak darah tinggi, orangnya pada bahagia. Iya, jadi ternyata yang memacu darah tinggi itu bukan daging, tapi Baik. Alah, ketahuilah inna hadzal dina matinun. Ketahuilah bahwa agama ini itu matinun, ay hakimun. Agama ini bijak, bro. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum tidak mampu puasa, nggak apa-apa. Sholat tidak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, baring. Nggak mampu sedekah, disedekah. Jadi walaupun punya aturan, tapi ya nggak juga seperti itu. Maka kalau bahasa Jawanya, ngono yo ngono, tapi ya ojo ngono. Paham Pak Arifin? Ini kok Pak Arifin? Mbak Kamil? Ngono ya ngono tapi ojo ya gitu tapi yang enggak harus gitu. Baik. Ala inna hadzal dina matinun fa'ughil fi, maka pergunakanlah siapa kamu fi dalamnya agama birifqin. Apa rifqin? Dengan lembut. Wala tubghid, jangan kau membuat benci ala nafsika, di dalam diri atas dirimu, fi ibadatillahi ta'ala, di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Antum kok tiap hari diajak puasa, tiap hari diajak qiyamul lail. Yo, enggak begitu. Makanya kita tidak setiap hari. Yo, nanti ada liburnya. Antum tuh kalau lihat mobil saya enggak ada gitu kan udah seneng kan? Iya kan? Ya alhamdulillah, nggak disuruh libur di sendiri. Keren kan? Alhamdulillah, bisa kabur pondok lah, bisa kemana lah. Kenapa? Anda nggak takut sama satpam kok. Anda nggak takut sama Ustadz Zul, sama Ustadz Aan. Betul? Jadi kalau antum nggak ada mobil saya itu senang. Kayaknya kalau saya mati lebih senang lagi antum ini. Ya Nur ya, enggak. Nah, alhamdulillah Ustaz Joko nggak ada. Jadi ibadah tapi membuat dirinya lelah, bosan itu juga nggak boleh. Tiap hari tahajud 100 rakaat, Masya Allah, jenuh. Ada seorang khalifah namanya Harun al-Rasyid, itu qiyamul lailnya setiap hari 100 rakaat. Itu Harun al-Rasyid. Ente berapa? Hah? Maka mohon maaf, ini hadis Rasulullah sering memarahin sahabatnya ketika ngimamin kepanjangan. Tapi Rasulullah tidak pernah memarahin sahabatnya ketika ngimamin kependekan. Ya, pernah itu marahin Abu Hurairah. Karena apa? Dilaporin para sahabat oleh sahabat. Apa? Ngimaminya kepanjangan. Belum selesai sholat subuh, matahari udah terbit.
Ini marahin. Jadi banyak hadis-hadis Rasulullah itu marahin apa? Apa? Sahabat. Ketika apa? Kepanjangan. Tapi kalau kependekan enggak. Misalnya juga antum mungkin seneng ya. Jadi kalau guru itu sebelum bel istirahat sudah istirahat, kayaknya Anda seneng. Tapi kalau sudah bel nggak istirahat sampai 20 menit, kayaknya Anda kesel itu. Kayaknya, nggak tahu tuh ya. Iya atau tidak? Kita itu bisa tepat waktu ketika istirahat, tapi tidak bisa tepat waktu ketika masuk. Ya enggak apa-apa, itu berarti apa? Normal. Jadi kalau kepanjangan protes, tapi kalau kependekan enggak setuju. Sastra setuju, sastra setuju. Jadi Rasulullah sering memarahin. Ya, pernah zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Itu ada apa? Seorang imam sholat subuh ditampar oleh jamaahnya. Ditampar oleh jamaahnya, masuk ke pengadilan. Yang jadi qadhi itu dari dulu begitu. Yang makanya kalau jadi khalifah itu syaratnya harus mujtahid dulu itu. Mujtahid itu memang orang alim, jadi langsung ijtihad. Jadi hakim-hakim ulama-ulama itu ada di bawahnya. Ya, dilaporin, dibawa semuanya ke pengadilan. Kenapa ente kok menampar siapa? Imam. Ya, semua orang protes. Kita ini orang punya hajat. Dia ngimamin surat apa? Ngimamin subuh pakai surat Al-Baqarah. Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Habis itu apa? Rakaat kedua Al-Fil. Saya kan berpikir Al-Baqarah aja nggak selesai-selesai. Apalagi surat Fil. Fil kan lebih besar daripada Baqarah. Akhirnya apa? Ditambal tueng. Tapi apa? Kemudian diselesaikan sholatnya. Sholat. Ketika selesai sholat, apa? Imamnya berdiri. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita ulangi lagi sholat kita. Kenapa? Tadi saya ngimami lupa wudhu. Akhirnya digebungin orang banyak. Udah pakai surat Al-Baqarah, pakai surat Fil, habis salam apa? Lupa wudhu, harus diulang. Saya tadi lupa wudhu. Baru saya ketawa, gak boleh. Ya, jadi imam itu yang pendek-pendek aja. Kalau Anda imam kecuali sudah diumumkan dari awal kita taraweh 1 juz. Itu kalau Anda nggak mampu, ya jangan ikut. Biasanya kalau sudah diumumkan. Lanjut, wala tubghid ala nafsika fi ibadatillahi ta'ala. Fa innal mumbit la ardan qata' wala dhahra abqa. Bahwa sesungguhnya yang tumbuh la ardon tidak pada bumi iku qata'a akan terputus. Nggak bisa lah. Contohnya nih, antum nanam jagung di sini, tumbuh atau enggak? Di sini enggak tumbuh. Jadi harus apa? Ditanam di tanah, disiram, dipupuk, diinjak. Anda kalau hidup di pesantren dimanja, dia apa lagi? Disayang-sayang, nggak sholat jamaah, nggak apa-apa. Nggak ngaji, nggak apa-apa. Yang penting Anda bayar SPP, nggak jadi apa-apa. Betul? Ini bukan tempat pelayanan, tapi tempat pembantaian. Iya kan? Ya, tempat menembah. Jadi antum ini ibaratnya antum ini adalah benih yang saya tanam. Saya sebagai petani. Saya ulangi, saya petani, ente ini benihnya. Cara nanamnya gimana? Dikubur, betul? Maka Anda saya kubur hawa nafsu Anda. Ya,
pengen makan ndak boleh makan, pengen tidur ndak boleh tidur, pengen HP-an ndak boleh HP-an. Kan udah kubur ditanam, habis itu dimasukkan flat, ditutup sama tanah atau tidak? Coba kalau nggak ditutup sama tanah, dimakan apa? Burung. Dimakan apa? Serangga, semut. Jadi Anda lu saya kubur, tak injek dulu, ditutup diinjek. Biar apa? Biar tidak dimakan oleh hewan. Coba kalau nggak saya siram, mati atau enggak? Mati atau enggak? Wah, Anda harus disiram agar bisa tahajud kok. Tanaman kalau nggak disiram mati. Tapi kalau disiram terus kebanyakan air juga mati. Coba tanaman itu cuma disiram saja, nggak dikasih pupuk, subur atau enggak? Maka Anda harus dikasih pupuk. Nah, pupuk itu enggak enak, panas, bau dan lain sebagainya. Pupuknya apa Anda ini? Ya, digebukin. Apa lagi? Apa? Bahasa lain yang selain nggak vulgar gitu, kok digebukin? Gebukin bahasa Lamongan kan? Apa digebukin itu? Apa Mbak Zahra? Yo, di pantai. Apa? Enggak dipukul begitulah. Dipukul itu apa? Di absen, dihukum. Ya, apa lagi? Belnya nyala terus. Enggak enak kan? Enggak enak. Tiap hari diteriakin asyik turun, padahal orangnya udah di bawah. Tapi saya memanggil. Ya, tak panggil itu orang itu. Kenapa? Ya saya hafal yang itu. Kan tidak mungkin Pak Kamil gitu kan. Dah? Itu namanya dipupuk. Ya, disiram terus kebanyakan tidak bisa. Terlalu banyak juga enggak tumbuh, enggak bisa. Oh, kebanyakan air mati. Jadi harus sesuai dengan porsinya. Coba antum tiap hari tak pukulin saja. Jadi atau enggak jadi? Enggak jadi. Antum melanggar terus, tak biarin aja, nggak sholat nggak dicari, nggak jamaah nggak dicari, apa lagi? Nggak belajar, nggak ngaji nggak dicari. Wis masa urip-uripmu, ya terserah ente mau hidup mau mati terserah. Ya nggak jadilah. Saya ulangi, tidak jadi. Jadi saya adalah petani, Anda adalah benih-benih atau bibit-bibit jagung atau padi yang saya rawat. Semoga nanti di akhir bisa dipanen. Tapi walaupun seperti itu dirawat, ada yang gagal enggak? Ada yang masya Allah tumbuhnya bagus, ternyata enggak ada, isinya kosong. Ya enggak? Oh ya, di pondok tuh bagus, rajin, ternyata isinya kosong itu juga ada. Atau bahkan membuat kita celaka. Tanamannya rubuhin kita. Halo? Karena apa? Ya karena nggak berhasil, nggak tumbuh, nggak panen dan lain sebagainya. Bahkan saya punya teman dulu anak 67 kalau nggak salah, angkatan 76 atau 7 enggak 76 ya 76 itu ada santri, itu bapaknya teman saya santriwati, itu pondoknya pernah dibakar santrinya 2 kali dibakar, betul. Kenapa dibakar? Enggak terima dulu waktu di pondok begini oleh ustadznya. Dibakar pondoknya 2 kali. 2 tahun berturut-turut. Nah, antum kalau enggak terima ya silakan dibakar tuh Darul Nuhat. Tapi insya Allah enggak ada santri Darul Nuhat seperti itu, tidak ada. Ya, karena sudah belajar ta'limul muta'alim. Jadi pernah dendam sama kiainya. Mbak Zara pernah dendam dengan saya? Oh, awas ya Ustaz Joko, saya tadi dimarahin. Nanti kalau ada anaknya Labib, tak cubitin. Dendamnya ke anaknya. Atau apa? Hati-hati sepeda motornya gua gembosin. Nggak apa-apa, itu bukan sepeda saya. Itu sepedanya orang-orang tuh, Filda dan kawan-kawan. Baik.
Wala dhahra abqa. Tidak ada punggung itu tetap, Rek. Ya, punggung memang begini, tapi dipukul terus enggak. Punggung itu selalu tegak begini enggak. Kadang harus berbaring. Saya ulangi, itu namanya wala dhahra abqa, tidak selalu tegak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nafsuka adapun dirimu itu matiyatuka tungganganmu, farfaq biha. Apa farfaq biha? Maka berlemah lembutlah siapa kamu biha dengannya, nafsumu atau dirimu. Jangan overload. Tahu overload? Ini yang berlebih-lebihan. Tuh sepeda motor itu cukupnya 1 orang, tapi kamu pakai 3 orang, ya jebol. Ini mobil ini berapa orang? Harusnya 7, 6. Coba kamu naikin 15 orang. Ya muat mas, muatin muat, tapi tidak lama hancur. Ya. Wala budda li talibil himma min talibil ilmi, dan harus bagi talibil ilm minal himmati, dari apa? Bersama namanya himmah, punya himmah al-aliyah yang tinggi. Himmah itu artinya apa? Punya keinginan, cita-cita yang tinggi fil ilmi, dalam ilmu. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang itu yatiru, bisa terbang siapa mar bihimmatihi, dengan angan-angannya, dengan cita-citanya. Sebagaimana katairi, burung, yatiru terbang apa burung, bijanahaihi, dengan 2 sayapnya. Qala, berkata siapa Abu Talib, ala qadrihi ahlul azmi ta'ni al-azaima, wa ta'ti ala qadril karimi karim, wa ta'dhumu fi 'aini as-saghiri sigharaha, wa tasghuru fi 'aini al-'azimi 'adhaimu. Saya terangkan yang terakhir aja. Wa ta'dhumu, dan sesuatu itu menjadi besar, Masya Allah, fi aini saghir, di matanya orang yang saghir, kecil maksudnya apa? Orang yang memang gak punya cita-cita. Sigharaha, pada apa? Fi aini saghir sigharaha, pada yang kecil. Maksudnya apa? Ente disuruh ngafal sehari mufradat. Mudah atau enggak mudah? Saya ulangi, sehari 1 kata mudah atau enggak? Kata mudah, berarti apa? Ainul kabir. Anda punya cita-cita yang besar. Tapi kalau di mata orang yang picik, di mata orang yang apa? Soghir, lemas, lemah. Jauh, sehari 1. Itu berarti kalau setahun kok banyak ya? Aduh. Akhirnya apa? Ya Allah itu, ya Allah, ya Allah, dalam Oke? Ada kata nggak kayak gitu? Ya Allah, jadinya apa? Akhirnya yang setahun, orang yang punya pemikiran besar, setahun ngapalin 1 itu nggak terasa. Setahun udah pinter. Dapat berapa ratus ribu mufradat? 380 mufradat. Itu udah bisa ngomong bahasa Arab, sudah bisa baca kitab, hafal segitu. Tapi yang tadi ngomong kayak gitu, ya setahun itu ya nggak dapat apa-apa. Iya atau enggak? Iya. Halo, setahun nggak dapat apa-apa. Jadi istilahnya Indonesia suka memperbesar masalah. Masalahnya lo sebenarnya remeh, dibuat menjadi besar. Mau dicubit aja ke pengadilan. Kamu dulu ngapain? Iya atau enggak? Iya. Dicubit Ustadz Joko misalnya, mau dilaporin ke pengadilan, ya silakan. Siap saya, siap. Ada yang pernah saya cubit? Ngaku. Silakan dilaporkan. Siapa yang pernah saya cubit? Asik. Wah, tak kasih duit malah sering asik ya. Mau lagi sih. Mau. Baik, wa ta'dzumu wa tasghuru apa? Dan kecil fi ainil azim, di matanya orang yang memang punya keinginan besar, al-adhaim, pada sesuatu yang besar. Jadi itu ya. Jadi orang tuh kalau punya cita-cita yang tinggi, ya, yang besar pun jadi kecil, kecil pun ya kecil. Tapi orang tuh himmanya jelek kecil. Sesuatu yang kecil diperbesar. Allahu a'lam bis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.